Masya Allah, ini menepis anggapan bagi sebagian orang, katanya dengan jilbab gak bisa jadi apa-apa. Siapa yang mengira seperti itu? Kita melihat tadi bagaimana wanita-wanita hebat yang menggambarkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstrim. Saya teringat ada sahabiah-sahabiah atau sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ada namanya Usaibah binti Ka'ab yang ketika itu menolong Rasulullah pada saat perang Uhud. Jadi ikut berperang. Dan kemudian Rasul katakan, ini sahabat saya di syurga, kata Rasulullah. Kemudian ada lagi loh wanita-wanita di zamannya Rasulullah yang juga sangat tangguh dan melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat dan menantang. Siapa lagi namanya? Kaulah Al-Azwar, yang dikatakan sebagai penunggang Black Rider, penunggang dengan baju-baju yang serba hitam. Semuanya pakai kerudung, semuanya pakai jilbab. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi semangat pakai kerudung dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Selanjutnya nih pemirsa, kita akan membahas mengenai doa-doa yang tanpa sadar seringkali kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini adalah kalimat-kalimat terlarang. Ada ya? Sebenarnya ada loh makanya. Kalau penasaran, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami ya dalam Berita Islami Siang. Baik pemirsa, masih dalam Berita Islami Siang. Seringkali ketika kita memanjatkan doa tanpa sadar, kita mengeluarkan kata-kata yang sejatinya terlarang pada saat kita berdoa. Yang siapa tahu kata-kata itu doa kita jadinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penasaran kan kalimat-kalimat apa saja yang terlarang? Langsung saja kita lihat. Ini dia berita. Kalimat yang terlarang diucapkan ketika berdoa. Ketika manusia sedang diberikan ujian dan cobaan atau sedang membutuhkan sesuatu yang penting, seorang muslim pasti langsung memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, tak lain untuk diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Berdoa merupakan aktivitas spiritual dari seorang hamba untuk meminta sesuatu kepada Sang Pencipta. Bagi umat Islam, berdoa biasanya dilaksanakan usai melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah. Berdasarkan definisi, doa memiliki arti yaitu memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dikabulkan, ternyata berdoa juga dapat menyembuhkan penyakit. Pada tahun 1996, Nancy Snyderman melakukan penelitian terhadap hubungan agama dan terapi penyembuhan penyakit. Ia mendapat kesimpulan bahwa terapi medis yang tidak diiringi dengan doa tidak dapat bekerja dengan maksimal. Begitu pula dengan doa yang tidak diiringi dengan terapi medis. Berkaitan dengan hal ini, Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Aku pernah mengalami sakit yang hampir membunuhku. Kemudian Rasulullah berkata, pijaklah dengan tangan kananmu 7 kali, dan katakanlah, aku minta perlindungan atas kekuasaan dan kehendak Allah dari segala kejahatan yang kutemui. Kemudian aku melakukannya, dan Allah menghilangkan sakit yang kualami. Kemudian aku menganjurkan cara ini kepada keluargaku dan orang-orang lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Tapi, berdoa tak hanya sebatas berzikir lalu meminta, justru lebih dari itu, dan ada adab yang mengaturnya. Hal inilah yang terkadang dilupakan oleh kita, seperti berdoa di waktu yang mustajab, setiap sepertiga malam terakhir, saat sujud, antara azan dan iqamah, dan sebagainya. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Pemirsa, ketika kita sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa dan selalu berdoa di waktu yang mustajab, tetapi doa kita belum dikabulkan juga, seketika setan langsung meraih kita dan membuat kita jadi berburuk sangka pada Allah, sehingga berpikiran, mengapa Allah tidak juga mengabulkan doa saya? Apa Allah tidak sayang pada hambanya ini? Jika sudah memiliki pikiran seperti itu, sebaiknya seorang muslim introspeksi diri dan ambil hikmahnya. Mengapa Allah belum juga mengabulkan doa kita? Atau bisa saja tanpa disadari ketika berdoa kita mengucapkan kalimat yang terlarang. Ya, dalam berdoa, ternyata ada kalimat terlarang yang tidak boleh diucapkan. Rasulullah pun sudah menjelaskan bahwa kalimat ini sering diucapkan namun sebenarnya tidak diperbolehkan. Lalu apa kalimat terlarang tersebut? Kalimat ini sering diucapkan oleh sebagian umat Islam saat berdoa. Bahkan beberapa di antaranya beranggapan baiknya menggunakan kalimat ini ketika berdoa. Karena memang sepintas seperti tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Namun ternyata Rasulullah SAW lebih mengetahui kehendak Allah dibanding kita.
Melalui Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa kalimat ini tidak disukainya dan umat dilarang mengucapkan ini ketika berdoa. Kalimat itu adalah, "Ya Allah, jika Engkau berkenan maka berilah aku rumah yang besar." Atau, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki." Itulah yang menjadi kalimat terlarang ketika berdoa. Sepintas, tidak ada yang salah, bukan? Mungkin di antara kita sering mengucapkannya usai sholat, karena kalimat ini terkesan lembut dan tidak memaksa Allah dalam berdoa ketika meminta. Namun ternyata, kalimat tersebut tidak boleh diucapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, 'Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku.' Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya." Hadis riwayat Bukhari. Seorang ahli tafsir, Ibnu Abdul Bar, menjelaskan tentang hadis tersebut. Tersirat dari hadis tersebut bahwa menurutnya tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya dan Allah hanya mengabulkan apa yang dikehendakinya. Pemirsa, ternyata ketika berdoa pun ada adabnya dan ada beberapa aturan yang harus kita tahu. Karena jangan sampai ketika sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi ternyata kita mengucapkan kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Ketika memanjatkan doa, baiknya kita untuk bersungguh-sungguh dalam meminta, dan jangan kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita, karena Allah Maha tahu apa yang dikehendakinya. Insya Allah dengan adanya informasi ini, kita jadi semakin rajin sholat, berdoa, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Begitu firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Sejatinya Allah Maha Pengabul setiap doa. Namun ternyata kalimat-kalimat terlarang yang mengatakan, "Ya Allah, ampuni saya kalau Engkau berkenan, ya Allah rahmati saya kalau Engkau berkenan," ini adalah hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan karena sebagai salah satu bentuk ketidaksungguhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan hati yang amat khusyuk, merendahkan diri, kemudian berdoa dengan merasa diri sebagai orang yang fakir dan sangat membutuhkan Allah, maka itu adalah salah satu adab dalam berdoa. Nah, pemirsa beriman, selanjutnya nanti kita akan bahas lagi lebih banyak mengenai doa, adab-adab doa yang lain apa lagi. Kalau penasaran, jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi tetap bersama kami dalam Berita Islam Siang. Pemirsa beriman, masih dengan pembahasan mengenai doa. Kita mengenal hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka Allah akan mendengarkan doanya. Allah kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan permintaannya. Dan siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya." Dari hadis ini dan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, bahwa Allah adalah Maha pendengar setiap doa. Tadi sebelumnya kita sudah mendengar bahwa ternyata kita tidak boleh mengatakan, salah satu adab berdoa, kita tidak boleh mengatakan, "Ya Allah, ampuni saya kalau Engkau berkenan." Lalu apalagi adab-adab doa yang lain-lainnya? Ada beberapa. Yang pertama yang juga sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita berdoa, kita katakan, "Ya Allah, aku sudah berdoa tapi Engkau tidak kabulkan, wahai Allah." Maka apa kata Rasulullah terhadap orang-orang yang seperti ini? Rasul katakan, ini adalah jenis orang-orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa dalam berdoa. Kita lihat Nabi Zakaria alaihi salam diceritakan dalam surah Maryam ayat 4, di permulaan surah Maryam diceritakan Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai Allah, aku ini sudah tua renta, aku ini sudah beruban, tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Sampai akhirnya di usia yang sangat tua renta, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan memberikan anak bernama Yahya alaihi salam. Lihat, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam berdoa. Karena sejatinya pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdoa dan kita merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ada 3. Doa bisa langsung dikabulkan oleh Allah. Doa bisa saja digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai tapi baik menurut Allah, atau sebaliknya bisa jadi sesuatu yang kita sukai atau yang kita cintai ternyata itu buruk menurut Allah. Ternyata Allah lebih mengetahui dibanding dengan kita. Jadi senantiasa berhusnuzon karena Allah mengikuti prasangka hambanya.
lapangan iso apik por kata. Ora ono sing dolan Kayak ini. Jobin ha. Ora ono sing dolan mau kok. Ono. Ya si Alonso mending kayak dirinya kok ya kok. Liverpool ki ngene. Oh, Real Madrid kok. Madrid. Teko ya bisa. Sampai nek video tek kene ki hadi ya. Malah tak nggih pancingane apa hadi kira. Ini gue dira. Ora. Cok ono suarane kok dibusuk cek Mas. Ora. Selamat isya Mas. Wis. Ngantuk ya Mas Amir.